Ini adalah kemenangan Marquez yang ke-95 di Grand Prix serta yang ke-69 di MotoGP, mengalahkan rekor Giacomo Agostini 68 kemenangan. Kemenangan ini juga diraih Marquez di startnya yang ke-200 di MotoGP. Tardosi pun tak kaget melihat dominasi Marquez di Jerman, tetapi merasa kemenangannya tetap terasa spesial. Berkat kemenangan ganda di Sachsenring, Marquez kian kokoh di puncak klasemen dengan 344 poin, unggul 83 poin dari Alex Marquez dan unggul 147 poin dari Bagnaia. Meski masih ada 11 seri tersisa, Alex Marquez dan Bagnaia diperkirakan bakal kesulitan untuk mengejar ketertinggalan dari Marquez. Melihat ini, Tardosi pun makin meyakini status Marquez sebagai salah satu pembalap terbaik yang pernah ada di MotoGP. Pria asal Italia ini pun hanya berharap Marquez selalu lolos dari cedera dan selalu berada dalam kondisi bugar agar bisa meraih lebih banyak hasil baik. Dalam wawancara yang sama, Tardosi pun ditanya apakah Marquez merupakan pembalap terbaik yang pernah bekerja sama dengannya. Sebagai catatan, Tardosi memang dikenal pernah bekerja sama dengan banyak pembalap hebat baik di WTCC maupun MotoGP. Uniknya, Tardosi tak mau menjawab gamblang dan memilih menunggu lebih lama untuk mengakuinya. Tardosi pun berharap Marc tetap di Ducati sampai akhir karirnya. Viñales terjatuh keras di tikungan 4 Sachsenring dalam sesi kualifikasi 2 atau Q2 pada Sabtu. Juara dunia Moto3 2013 ini lalu dilarikan ke pusat medis sirkuit di mana ia didiagnosa mengalami dislokasi bahu kiri yang langsung dikembalikan ke tempatnya oleh tim dokter. Namun tim dokter juga menduga adanya keretakan kecil di tulang bahu Viñales, sehingga rider Spanyol itu ditransfer ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut. Dugaan itu ternyata benar sehingga Viñales terpaksa mundur dari sisa pekan balap di Jerman. Pada Minggu pagi, Viñales pun memutuskan untuk bertolak ke rumah sakit Sassuolo, Italia untuk menjalani operasi. Proses ini dipimpin oleh Dr. Giuseppe Porcellini, Dr. Antonio Padolino, Dr. Gian Mario Micheloni, dan Dr. Alessandro Donna. Setelah operasi berjalan sukses, Viñales langsung diizinkan pulang ke Spanyol untuk menjalani masa pemulihan. Meski begitu, ia tidak diizinkan untuk balapan di MotoGP Ceko akhir pekan nanti, dan diharapkan akan kembali berlaga dalam seri Austria di Red Bull Ring pada 15 hingga 17 Agustus 2025. Zarco yang memulai balapan dari barisan depan setelah penampilan gemilang di sesi kualifikasi basah pada hari Sabtu, kehilangan kendali di tikungan 1 pada putaran ke-18 dari 30 putaran. Insiden ini terjadi beberapa saat setelah Fabio De Giannantonio terjatuh dari posisi kedua di tikungan yang sama. Zarco menyatakan bahwa sayangnya ban depan motornya tidak mencapai suhu yang tepat yang menyebabkannya terjatuh. Ia merasa sangat menyayangkan kejadian tersebut karena akhir pekan itu ia merasa telah menemukan kembali feeling yang baik dan potensi untuk meraih hasil yang bagus. Sebuah pernyataan resmi dari tim LCR setelah balapan mengonfirmasi hal ini. Tim menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab penuh karena setelah memeriksa data tampak jelas bahwa suhu ban tidak optimal. Tim akan menganalisis insiden ini secara menyeluruh untuk mendapatkan masukan sebanyak mungkin. Zarco kemudian mengungkapkan detail teknis yang lebih dalam. Ia menjelaskan bahwa suhu ban depannya telah turun jauh di bawah rentang kerja kritisnya. Menurutnya, suhu normal seharusnya berada di antara 80 hingga 90 derajat Celcius. Tetapi dalam balapan tersebut suhunya berada di bawah 70 derajat dan itulah yang menjadi penyebab kecelakaannya. Dengan melihat kembali kejadian tersebut, pembalap asal Prancis ini percaya bahwa insiden itu sebenarnya bisa dihindari. Ia mengakui bahwa solusi terbaik seharusnya adalah dengan membiarkan rekan senegaranya Fabio Quartararo melewatinya. Dengan berada di belakang Quartararo, ia bisa memanfaatkan slipstream atau aliran udara untuk membantu menaikkan kembali suhu bannya.
Ia sadar bahwa dalam kondisi seperti itu sangat sulit untuk menaikkan kembali tekanan atau suhu ban sendirian. Menurutnya, lebih baik menunggu dan memulai kembali balapan di belakang seseorang karena kerugian waktunya akan jauh lebih sedikit daripada harus mengakhiri balapan di area kerikil atau mendapatkan penalti karena tekanan ban yang rendah. Zarco menambahkan bahwa timnya sebenarnya sudah memperkirakan ia akan berada di belakang pembalap lain sepanjang balapan. Tetapi mereka tidak menyangka suhunya akan turun sebanyak itu bahkan saat ia berkendara sendirian. Suhu udara yang lebih dingin selama balapan hari Minggu juga menjadi faktor penyebab banyaknya kecelakaan. Beruntungnya bagi Zarco, ia terhindar dari sanksi pasca balapan dari FIM Stewart. Meskipun ia terjatuh saat bendera kuning dikibarkan untuk kecelakaan di Gian Antonio. Ia menjelaskan bahwa kecelakaannya bukan karena ia terlalu memaksakan diri. Ia sudah melihat bendera kuning dan merasa semuanya terkendali. Tetapi saat memiringkan motor di turunan, ia terjatuh. Ia tidak mendapatkan penalti karena lokasi kecelakaannya tidak persis sama dengan zona bendera kuning. Hal ini sangat penting baginya karena ia terhindar dari hukuman double long lap penalti untuk balapan di Brno. Zarco sebenarnya sudah mengalami masalah serupa dengan suhu ban. Kali ini pada ban belakang, saat balapan sprint hari Sabtu yang berlangsung dalam kondisi basah. Kini ia akan bersiap untuk Grand Prix Ceko di Brno di mana Takaki Nakagami akan menggantikan Somkia Chantra yang cedera di motor LCR kedua. Ia finish di urutan terakhir dari 10 pembalap yang berhasil mencapai garis finish dengan selisih lebih dari 39 detik di belakang pemenang Marc Marquez. Meskipun secara otomatis ia mendapatkan poin karena tingginya jumlah pembalap yang gagal finish, pembalap monster Yamaha itu merasa sangat kecewa. Ia finish 20,681 detik di belakang rekan setimnya Fabio Quartararo dan tertinggal 13,560 detik dari pembalap terdekat di depannya Raul Fernandez. Rins mengakui bahwa ia tidak pernah menderita sebanyak ini sepanjang akhir pekan. Bahkan saat ia masih menjadi pembalap debutan atau saat baru kembali dari cedera. Pembalap berusia 29 tahun itu mengungkapkan bahwa sesi diskusi panjang setelah balapan tidak memberikan banyak solusi. Ia menjelaskan bahwa sebagai seorang pembalap, ia merasa benar-benar tidak bisa melaju lebih cepat lagi. Fakta bahwa ia finish terakhir 14 detik di belakang pembalap berikutnya menjadi bukti nyata kesulitannya. Memulai balapan dari posisi ke-16 di grid, Rins dengan cepat tercacar ke belakang begitu performa bannya mulai menurun. Ia menceritakan bahwa pada 3 putaran pertama ia masih bisa berada di belakang 2 pembalap Aprilia, Raul Fernandez dan Ai Ogura, dan mampu mempertahankan posisinya. Namun begitu cengkraman ban menurun, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan di atas motornya. Di antara Quartararo dan Rins ada pembalap pramak Yamaha Jack Miller yang finish di posisi ke-8. Rins merasa heran karena pembalap Yamaha lainnya tampaknya tidak mengalami masalah yang sama. Tetapi ia sendiri tidak mampu untuk menjadi lebih cepat. Ia bertekad untuk terus mencoba memahami masalah ini agar bisa memperbaikinya di Brno. Direktur tim Massimo Meregali menambahkan bahwa Alex tidak mendapatkan feeling yang ia cari. Tidak hanya saat balapan, tetapi juga sepanjang akhir pekan di Jerman. Beruntungnya mereka akan segera kembali ke lintasan dalam beberapa hari di Brno, di mana tim akan bekerja keras untuk membantunya membangun kembali kepercayaan dirinya. Sebagai informasi, Rins dan pembalap pramak Miguel Oliveira yang terjatuh di awal balapan hari Minggu baru-baru ini telah mengikuti tes MotoGP pribadi untuk Yamaha di sirkuit Brno.